Racikan Berita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vicky Balfas dari Forum Aksi, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Selamat sore pemirsa yang nonton acara ini dari Sabang sampai Merauke. Hari ini, di siang hari ini, kami Forum Aksi mengundang tokoh-tokoh alumni dari alumni Universitas Indonesia yang bergabung dalam UI Watch. Ini orang-orang top semua nih. Dari ujung kiri sebelah, ujung kiri di ini seorang ekonom dari Fakultas Ekonomi angkatan 67 Universitas Indonesia. Selamat datang, selamat sore. Bang Hasril Hasan. Apa kabar? Selamat datang. Di sebelah kiri saya satu lagi ini orang tidak asing lagi dengan beliau, ini adalah Bang Hasrul Harun. Ya. Ahli tata negara dan notariat. Ya Bang ya. Terima kasih Bang atas kehadirannya Bang. Bekas mantan DPRD DKI. Oh iya, mantan DPRD DKI pada zaman 97 ya, tahun 97. Terima kasih, selamat datang Bang Hasrul Harun. Terima kasih. Terima kasih sudah mau datang ke sini atas undangan dari Forum Aksi. Alhamdulillah. Senang sekali nih Bang, ketemu abang-abang senior saya juga dari alumni UI Bang, 84. Ya, dari ekonomi. Terima kasih, ini senior-senior nih. Ada satu tema yang kita bahas hari ini Bang. Di sore ini, rame di medsos, banyak prediksi ya, tentang susunan kabinetnya Prabowo. Ya, salah satunya yang saya akan bahas adalah tentang Sri Mulyani. Ya, karena Sri Mulyani juga alumni Universitas Indonesia dari Fakultas Ekonomi, sama-sama dengan saya. Ya. Saya mau bertanya nih kepada Abang senior saya alumni dari Universitas Indonesia angkatan 66, Bang Hasrul Harun, tentang apakah layak Mbak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, karena saya lihat ada beberapa susunan Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan nih, kembali gitu masih dipakai yang Prabowo. Menurut Abang bagaimana? Silakan Bang Hasrul. Ya, terima kasih. Saya lah pengamat Sri Mulyani dari zaman SBY sama Joko Widodo. Track record Sri Mulyani ini saya pantau dan saya dengar, saya lihat. Pertama adalah kasus Senturi. Yang kurang lebih 7 triliun. Wow. Yang rakyat menderita, dan itu sudah dikatakan itu adalah menyalahgunakan jabatan, termasuk Wakil Presiden Budiono sudah diperadilan oleh Maki. Maka dia itu terlibat tapi tidak diproses. Karena Wakil Presiden, saya tidak mau begitu, harus diproses. Itu saya salut dengan Maki. Memperadilan. Kedua, Sri Mulyani ini case-nya itu yaitu pertama tentang Senturi yang ramai, banyak anggota DPR terlibat. Ya, betul. Yang Robert Tantularnya dapat ditahan, perintah dari JK. Padahal itu tidak ada kewenangan Sri Mulyani untuk memberikan, pada saat itu JK itu menjabat sebagai presiden. Dia wakil, tetapi karena presiden di luar negeri, dialah presiden Republik Indonesia kuasa. Jadi wewenang itu harus melalui JK. Itu ramai dipersoalkan. Karena Sri Mulyani ini tidak menganggap JK, dia langsung online kepada SBY di Amerika. Atas perintah SBY lah terjadi pengucuran uang itu pada malam hari itu oleh Sri Mulyani dari BI. Siapa yang mendapat uang-uang itu yang ditanamkan di situ? Yaitu kroni-kroninya SBY. Semua orang tahu, termasuk uang besannya juga, Harta Timur Daya, Sampurna, dan lain-lain. Itu ramai pada saat itu.
Karena perintah dari Sri Mulyani kepada Budiono, Gubernur BI. Keluarlah uang itu. Tetapi hanya untuk orang itu, yang lain-lain banyak. Berapa yang banyak sakit gila. Itu perempuan yang dari Surabaya, itu kan sering masuk di TV. Dia tidak terima uangnya. LPS menjamin adalah 2 miliar. Uang deposito orang yang tertanam di sana. Bahkan Sri Mulyani meminta lagi kepada JK supaya unlimited. Iya. JK pada saat itu ngamuk, saya dengar. Enak aja lo katanya. Mau minta unlimited, mau dibobolin uang Republik ini. Kepada bandit-bandit, begitulah cerita katanya yang beredar di televisi, baik pun keterangan JK juga yang saya perhatikan. Jadi Bapak nggak setuju kalau Mbak Sri menjadi Menteri Keuangan untuk akan datang? Waduh, kalau dia jadi rusak lagi negara ini. Tambah rusak. Saya protes kepada Prabowo, hati-hati. Berikut, sesudah itu muncul di surat kabar, di media, TV, kasus kondensat yang tidak pernah tuntas. Saya bongkar lagi, kondensat yang diberikan Sri Mulyani kepada Handoko yang diangkut dari Gresik ke Singapura, tidak ada jaminan bank garansinya. Kondensat itu bernilai 35 triliun pada saat itu. Zaman SBY ya? Zaman SBY juga. Itu hilang. Akhirnya Handoko dipanggil, diperiksa. Sri Mulyani sudah kasus senturi. Dia pindah ke Amerika, dipanggil oleh Buas. Buas yang memanggilnya, diperiksa. Si Handoko diberikan izin berobat ke Singapura untuk sakit jantung. Karena sakit jantung. Padahal di sini ada rumah sakit jantung. Keluarlah Handoko sampai sekarang tidak pulang. Oh gitu ya. Jadi uangnya nggak jelas. Kemana perginya? Pertanggungjawabkan Sri Mulyani. Uang 35 triliun itu. Pada saat itu. Jangan enak-enak. Kemana perginya? Usut. Sampai sekali SBY. Pun dia pada saat itu presiden. Oke. Kalau Pak JK, makanya JK memerintahkan menangkap menangkap Robert Tantular. Kalau tidak salah saya Susno Duaji yang nangkapnya. Bareskrim pada saat itu. Ini orang banyak nggak tahu ini, ditutup-tutupin. Kalau saya korupsi ini saya ingat dari zaman Soekarno. Saya tahu siapa yang korupsi. Berikut terakhir yang paling besar. 349 triliun yang dibongkar oleh Mahfud di Komisi 3 oleh pejabat pencucian uang dari lingkungan Departemen Keuangan. Money laundry ya? Money laundry, pencucian uang. Sampai sekarang kemana beritanya? Nggak jelas juga. Nggak jelas. Oleh karena itu, mengapa nggak jelas? Ada yang terlibat di sini. Ini harus dibongkar. Itulah yang dibangga-banggakan orang Sri Mulyani. Dulu Kwik Kian Gi langsung menantang Sri Mulyani debat terbuka tentang kenaikan bahan bakar minyak. Tidak ada subsidi pun, sepeser pun tidak ada. Ini uang rakyat diambil, dibuatlah perhitungan subsidi. Kwik Kian Gi menceritakan, saya lihat di televisi itu, berapa kosnya sebenarnya. Tidak berani Sri Mulyani untuk ajak debat diskusi tentang keuangan, harga bahan bakar. Berikut Rizal Ramli nantang lagi Sri Mulyani sama orang ekonom dari Amerika juga untuk debat. Siapa sih Sri Mulyani itu? Di mana sih kepandaiannya? Debat terbuka sama saya. Tidak berani juga. Tapi dia hanya kepentingan presiden yang bisa menyenangkan presiden. Makanya dia tidak bisa. Kalau Prabowo mengangkat Sri Mulyani ini, berarti Prabowo akan meniru perilaku presiden terdahulu. Nah, kita belajar dari pengalaman. Saya menantang Prabowo. Hati-hati dengan Sri Mulyani. Dia pandai kepada atasan. Tapi dia kepada rakyat
tidak berintegritas. Makanya utang kita banyak. Apa kata Rizal Ramli? Orang bunga paling tinggi siapa yang nggak bisa mau ngasih kredit? Orang bunga 3%, dia bisa 4%, 5%. Dia terima. Kalau itu saya tahu permainannya, ada retur komisi. Ya. Karena Indonesia ini potensial, bisa aja minjamkan uang sama Menteri Keuangan. Dia yang lobby, siapa yang nggak mau? Indonesia ini kaya dari ikan, tambang, sumber daya alam ini kaya, tapi dimakan, dirampok oleh bandit-bandit yang memerintah di Indonesia ini. Oke. Sekian. Terima kasih, Abang. Ya. Terima kasih Bang Hasril yang begitu tegas membongkar kasus-kasus Sri Mulyani di era zaman SBY. Selanjutnya ke Bang Hasril Hasan, alumni Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia angkatan 67. Bagaimana menurut Bang Hasril dampak dari ini semua untuk ekonomi dan pengangguran Indonesia? Kalau misalkan masih dipertahankan seorang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk mengangkat Sri Mulyani kembali kepada jadi Menteri Keuangan. Bagaimana menurut Abang? Silahkan. Terima kasih rekan Dr. Vicky Balfas. Saya 100% setuju dengan apa yang telah dikemukakan oleh rekan Hasrul Harun. Tapi saya ingin menambahkan lagi bahwa begitu banyaknya kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh rezim termasuk melalui tangan-tangan Sri Mulyani khususnya selama periode Jokowi, 2 periode Jokowi. Kita tahu bahwasanya yang namanya bansos itu jumlahnya besar, tapi itu kan Menteri Keuangan harusnya bisa mencegah Jokowi menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas. Jadi Menteri Keuangan itu bukan kasir, bukan. Dia manajer keuangan lah gitu paling tidak. Tapi dia kok kemauannya Jokowi dituruti aja, berarti dia tidak mempunyai bukan manusia yang berintegritas tinggi untuk membela kepentingan negara dan rakyat. Yang kedua, apa yang dikemukakan oleh almarhum Faisal Basri yang sebetulnya merupakan predecessor pejabat sebelumnya di Kepala Lembaga Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia yang kemudian baru digantikan oleh Sri Mulyani. Faisal Basri almarhum Faisal Basri almarhum dengan jelas mengatakan bahwasannya ada sekitar 30 juta ton nikel yang lucu kalau secara perbandingan, kok negara Cina mengaku mengimpor, tapi Indonesia nggak ada. Lah ini duitnya kemana? Lah kalau duitnya kemana? Logikanya sederhana aja. Mengapa Sri Mulyani tidak mengejar itu? Kan itu sebetulnya duitnya besar, bisa ratusan triliun itu, 30 juta ton nikel. Ton nikel, iya kan? Nah, ngelihatnya keanehan-keanehan banyak yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Saya ingin menawarkan kalau bisa Menteri Keuangan yang lebih jago dari Sri Mulyani, yaitu gurunya Profesor Dr. Iwan Jaya Aziz yang sekarang menjadi guru besar di Cornell University dan Universitas Indonesia. Mudah-mudahan bisa diterima usulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Hasril. Tanggapannya begitu serius, dampaknya. Ya, 1 menit untuk Bang Hasrul Harun, abang kita. Tanggapan abang sekalian closing statement. Dilanjut Bang, silakan. Terima kasih. Apa yang telah dikemukakan oleh rekan saya dari Fakultas Ekonomi yang dia sarankan di Indonesia, di Jakarta ini banyak lebih pintar daripada Sri Mulyani itu. Cuman digadang-gadang aja. Pintar tapi kalau nggak punya rasa kebangsaan, berbangsa, bernegara, tidak ada. Zero saya anggap. Walaupun pintar. Yang diutamakan orang yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga rakyat bisa sejahtera.
Saya sarankan, saya minta kepada Prabowo, jangan dilantik dia, diterima lagi. Tapi kalau Prabowo melantik dia, sama perilaku ya seperti Presiden SBY dan Jokowi. Saya curiga ke situ. Banyak yang lebih pintar kepada dia. Atau ada kepentingan bersama, Bang? Bisa juga kepentingan bersama. Jadi negara ini tidak aman. Bagaimana mau jadi Indonesia emas? Itulah saya sarankan. Banyak, bukan Sri Mulyani. Banyak tokoh-tokoh, termasuk disebut Bapak tadi, Dr. Iwan Jaya Aziz. Iwan Jaya Adis yang menjadi guru besar di Cornell University. di Cornell University di Amerika. Dan UI. Dari UI juga. Banyak. Di UI juga banyak. Bukan Sri Mulyani aja. Banyak. Saya aja jijik melihatnya, sungguh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk abang kita ini memang terlalu keras. Kita kenal beliau ini angkatan 66 pemirsa. Dulu zaman kami KAPI, beliau adalah salah satu dari presidium di kami. Waktu Saya di KAPI. di KAPI ya, presidium KAPI dulu. Oke, terima kasih Bang Hasrul Harun dan Bang Hasril Hasan atas kedatangan undangan dari kami Forum Aksi Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Hasrul. Terima kasih. Aduh, terima kasih Bang Hasrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita